Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Segala puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita curah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan mudah-mudahan kepada kita semua umatnya. Alhamdulillah saudara-saudaraku, shaimin shaimat yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melalui beberapa hari di bulan Ramadan. Insyaallah masih tersisa sekitar 2 bulan hari ke depan Ramadan. Ada banyak amalan yang direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita semua berharap dan berdoa semoga semua amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai bagian dari amal soleh kita serta dilipat gandakan pahalanya. Ada 3 amal utama. Ada amalan dahsyat yang dilakukan oleh seorang muslim ketika Ramadan, maka semua amalan itu menjadi sebuah investasi yang sangat dahsyat kelak di akhirat. Yang pertama, amalan itu adalah puasa, as-siyam. Ramadan adalah satu-satunya bulan yang Allah wajibkan bagi orang-orang beriman untuk berpuasa 1 bulan penuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Saudaraku yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, puasa adalah satu-satunya ibadah yang sifatnya sirriyah. Ibadah rahasia. Hanya Allah dan Dia yang tahu bahwa Dia sedang berpuasa. Puasa mengasah muraqabatullah seseorang muslim. Merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak berani, walaupun itu tempat sepi, gelap, jauh dari keramaian orang untuk dapat berbuka puasa, makan dan minum. Takut kalau puasa kita batal. Kita nggak berani kalau kita berdusta atau berbohong pada saat puasa. Kita juga nggak berani melakukan sesuatu yang bisa membatalkan puasa, baik itu dari pendengaran kita, penglihatan kita, tangan kita, ataupun dengan anggota tubuh kita yang lainnya. Kenapa? Karena kita sedang berpuasa. Puasa di sini saudaraku bukan hanya puasa yang bersifat formalitas, menahan lapar dan haus saja. Kalau hanya menahan lapar dan haus, hewan pun bisa, orang-orang kafir pun bisa. Tetapi puasa yang dapat merasuk semua nilai-nilai keimanan ke dalam seluruh anggota tubuhnya, seluruh panca inderanya. Kita takut kalau apa-apa yang kita lakukan dapat merusak puasa kita. Kita arahkan lisan kita supaya kita menahan dari hal yang bisa merusak puasa kita. Kita tahan tangan kita untuk menulis status, menulis sesuatu yang tidak layak di handphone kita sehingga dapat merusak puasa kita. Kita tahan pendengaran kita untuk dapat menahan sesuatu yang dapat mencederai puasa. Pun dengan kaki kita, dengan penciuman kita, bahkan dengan penglihatan kita. Kita tahan penglihatan kita dari hal-hal yang dapat merusak semua amalia puasa. Sehingga puasa yang kita lakukan benar-benar menjiwai, membersamai diri kita, baik ketika kita puasa maupun nanti setelah kita berbuka puasa. Itulah puasa yang benar. Dan puasa saudaraku, dia merupakan salah satu ibadah yang hanya Allah sendiri yang akan membalasnya. Hanya Allah yang tahu berapa besar pahala dan ganjarannya. Kalau ibadah yang lainnya, kita mengetahui jumlah dan besarannya. 10, 70, 100, bahkan 1000 kali lipat. Kita tahu, dikasih tahu. Tetapi khusus puasa saudaraku, Allah merahasiakannya. Kulu amalin ibni Adam lah.
Setiap amal ibadah yang dilakukan oleh manusia itu untuk dirinya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi. Kecuali puasa, puasa itu dilakukan untukku. Maka aku sendiri akan membalasnya. Dan puasa, saudaraku, dia akan menjadi perisai. Dia akan menjadi benteng bagi diri kita kelak di yaumil qiyamah untuk menahan panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu wijaun fil akhirah. Yaitu perisai dan tameng bagi orang-orang yang beriman dari siksa neraka kelak di akhirat. Dan puasa, saudaraku, dia juga menjadi pembela kita nanti kelak. Penolong kita kelak. Kalau kita puasanya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, imanan wahtisaban, bukan hanya diampuni, bukan hanya digugurkan semua kesalahan dosa-dosa kita yang masa lalu, tetapi dia menjadi pembela kita, saudara, penolong kita, syafaat kita kelak yaumil qiyamah. Al-Quran wasyam yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya Al-Quran dan puasa kelak menjadi pembela, penolong bagi hamba-hamba Allah yang ketika dunia melakukannya. Ketika dunia melakukan tilawah dan baca Quran. Puasa akan minta izin kepada Allah, ya Allah, hambamu ini ketika di dunia melakukan puasa, menahan segala sesuatu yang dihalalkan untukku. Karena itu ya Allah, izinkan pada hari ini aku untuk menolongnya, membelanya sebagai syafaat untuk dirinya, ya Allah. Itulah keutamaan puasa yang sesungguhnya, saudaraku. Menolong kita, membela kita di hari kiamat. Dan juga orang-orang yang berpuasa disediakan khusus bagi Allah di surga, namanya pintu royan. Pintu yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang ahli puasa, saudaraku. Maka saudaraku, tingkatkanlah kualitas keimanan kita dalam hal puasa ini. Jaga puasa kita. Pelihara puasa kita dengan baik, saudaraku. Sehingga itu menjadi sesuatu yang tidak sia-sia bagi diri kita. Yang kedua, amalan dahsyat dan utama di bulan Ramadan adalah tilawah Quran. Ramadan adalah bulan pertama kali diturunkan Al-Quran. Satu Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka tidak ada alasan lain, apalagi kita banyak waktu untuk saat ini membersamai dekat dengan Al-Quran, membacanya, mentadaburinya, mengetahui artinya, dan berusaha untuk dapat mengamalkannya. Al-Quran akan mendapatkan pahala bagi kita yang berlipat ganda. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Fal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun. Siapa yang diantarakan baca Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan alif dan lam serta mim itu satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Di bulan lain, satu huruf Al-Quran 10 kali. Di Ramadan berkali-kali lipat pahalanya, saudaraku, dan Al-Quran menjadi pembela bagi kita di kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu syifaan li ashabihi fil yaumil qiyamah. Bacalah Quran, Quran akan menjadi pembela kalian di yaumil qiyamah, penolong kita. Yang ketiga, sholat. Perbanyak sholat, bukan hanya sholat 5 waktu, tepat pada waktunya berjamaah, tapi sholat-sholat yang lainnya. Sholat sunnah nafilah rawatib, 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Tambah lagi witirnya, tambah lagi tarawih, tambah qiyamul lail, tahajud, duha, taubat, dan sebagainya. Saatnya di Ramadan perbanyak sholat secara kualitas dan kuantitas, karena sholat pertama kali ditanya amal di yaumil qiyamah, bukan amal yang lain. Kemudian untuk melengkapinya, kita menunaikan sedekah, karena Ramadan adalah syahrul muasah, bulan kepedulian kepada saudara-saudara kita. Sisihkan sebagian harta kita, zakat, infak, sedekah untuk mereka yang kurang beruntung, agar mereka juga bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh keindahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.